Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koperasi, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati dan banggakan, alhamdulillah hadir pejabat Asdep Kementerian Koperasi. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPD yang langsung hadir maupun yang berwakil. Yang kami hormati Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustadz. Alhamdulillah, Allahumma sami rauh. Yang kami hormati pengurus koperasi, cukup banyak mewakili koperasi di Lombok Tengah. Dudukannya sebagai ketua Dewan Pengawas dan anggota. Yang kami hormati anak-anak guru yatim yang selalu kami mengundang anak yatim kalau ada acara-acara seperti ini di Lombok Tengah. Insya Allah yang hadir pada saat ini peringatan ulang tahun koperasi ke-76. Insya Allah berkah atas kehadiran anak kita, anak yatim. Mengawali sambutan saya pada hari yang bersejarah ini, baik perkoperasian di Indonesia, khususnya di Lombok Tengah, marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman Islam, kemudian hadir dalam keadaan sehat walafiat dengan niat hajat membangun Lombok Tengah melalui pembangunan perkoperasian yang sehat dan berhasil. Sudah selayaknya pula kita bersyukur karena atas ridhonya kita dapat ikut serta merasakan perjalanan koperasi di negeri kita tercinta hingga usianya ke-76 dan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam perjalanan ekonomi bangsa kita. Kalau tadi panitia itu setengah orasi, ada curhatan, ada persoalan, bahkan laporan yang disampaikan di penghujung kegiatan-kegiatan teknisnya. Tapi hebat, luar biasa panitia atas menggelegar tadi itu, tapi bukan kampanye itu ya. Peringatan Hari Koperasi yang kita laksanakan setiap tanggal 12 Juli hendaknya menjadi salah satu kesempatan kita untuk menjadikannya sebagai alat agar mampu merefleksikan diri kita. Semoga guna kita semua betul-betul memahami internal kita untuk membangun koperasi di Lombok Tengah, sehingga dapat menjadi motivator untuk terus menjadi lebih baik ke depan. Gerakan koperasi yang diawali pada tanggal 12 Juli 1947 merupakan tonggak sejarah berdirinya koperasi untuk melakukan perubahan kondisi ekonomi rakyat pada waktu itu, di mana para tokoh koperasi berkumpul
di Tasikmalaya untuk menyelenggarakan Kongres Koperasi 1 pada tanggal 12 Juli 2027 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Hadirin yang kami hormati, terima kasih Bapak Deputi langsung mendengarkan panitia dan kehadirannya hari ini. Tema peringatan Hari Koperasi ke-76 tahun 2023 ini adalah kemajuan koperasi kunci kesejahteraan masyarakat menuju Lombok Tengah bersatu jaya, yang mengandung tekad dan semangat agar koperasi semakin tumbuh sehat, kuat, mandiri, dan tangguh sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, seluruh gerakan koperasi di Kabupaten Lombok Tengah memaknai tema Hari Koperasi tahun ini dengan program nyata dan tindak lanjut yang lebih terukur untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Izin Pak Deputi, koperasi kita di Lombok Tengah cukup lama berdiri, kemudian dibentuk oleh masyarakat kita. Waktu mulai otonomi daerah, jadi kewenangan pemerintah daerah kita. Kebijakan kita dalam anggaran pun sudah mulai sejak dulu untuk membangun koperasi, bahkan juga ada kebijakan untuk penguatan modal. Dinamikanya, Pak Deputi, kebetulan saya pernah kabak keuangan pada saat itu dan cukup lama bersama para koperasi kita, kepala dinas kita, dengan dinamika, kekurangan, kelebihan itu terus bergerak sampai dengan hari ini. Tadi sebelum kami mendampingi Pak Deputi untuk duduk di kursi yang disiapkan, sempat kami diskusi. Para pakar langsung menjadi ketua koperasi. Apa yang kita ketahui saat ini? Apa yang kita miliki saat ini? Kita mau kemana? Lebih-lebih Lombok Tengah dengan kondisi kemajuan Lombok Tengah, tentu koperasi kita yang cukup maju siap menghadapi dinamika Lombok Tengah maju ke depan. Bahkan izin Pak Deputi, ketika kami turun ke desa-desa menemukan usaha masyarakat kita, kaitannya usaha pertanian kita, peternakan kita, kemudian banyak usaha masyarakat. Tapi pertanyaan kita, Pak Kepala Dinas, apakah sudah menjadi anggota koperasi setempat dan sejauh mana produknya, sejauh mana pemasaran? Alhamdulillah Pak Deputi, tadi kebetulan sengaja lebih awal ada di sini untuk anjang sana konsultasi sekaligus tegur sapa dengan para pelaku UMKM kita. Nah, ini baru di desa Bunjeruk dan Ubung. Ini bentuk produknya. Luar biasa Pak Deputi, dengan oleh-oleh keripik ini cukup banyak. Kemudian ada lagi kita dengan pupuk organik dengan teknologi luar biasa inisiatif masyarakat kita. Apa pertanyaan kami pada saat itu? Sejak bahan baku kemudian berproses menjadi produk atau barang dan jasa, menjadi kemasan, menjadi kelebihannya, sejauh mana pemasaran? Ini masih ada pemula, ada yang sudah menengah, ada yang sudah maju kaitan dengan pemasaran. Tadi saja Pak Deputi, ada batu cobek. Saya nanya kepada mereka, dari mana bahan bakunya? Dari kali, asli batu kali. Siapa yang proses? Oh saya. Alatnya gimana? Sederhana alatnya.
Coba nak masalahnya sudah online. Tepuk tangan luar biasa. Nah ini lebih jauh kami melihat tumben bahkan pertama kali kami berada di operasi kita ini luar biasa. Gudangnya bagus, kemudian ada kolam belum berisi ikan atau sudah. Nah ini menjadi orientasi ke depan. Operasi yang ada sekarang yang di tempat kita berdiri maupun duduk mudah-mudahan menjadi percontohan dan kebersamaan kolaborasi dengan koperasi yang lain. Penting kami sampaikan Pak Deputi, jumlah koperasi di Lombok Tengah sebanyak 670 unit, cukup banyak Pak Deputi. Dengan banyaknya ini tentu kami juga pernah mengevaluasi, mendalami. Tapi kalau kita ukur progres kinerjanya, ini dari penampilan yang hadir ini Pak Deputi. Begitu datang yang diundang menjadi undangan kita hari ini, saya lebih duduk mojok di sana sambil melihat siapa yang hadir, siapa yang datang, siapa yang diundang. Dengan penampilan pakaiannya bahkan mengalahkan bank. Luar biasa hebat. Ini penampilan maju koperasi Lombok Tengah. Lebih-lebih dia juga melihat ada bank yang ada di situ, Bank Indonesia yang ada di sini. Nah ini menjadi kolaborasi untuk bagaimana koperasi di Lombok Tengah ini dengan penampilan hari ini kita tidak kalah penampilan ke depan. Apa yang tidak kalah? Bukan saja penampilan kita secara fisik, tapi ini terus kita tingkatkan dengan proses dan produk itu yang kita harapkan ke depan. Dengan jumlah anggota Bapak Deputi, alhamdulillah cukup banyak, 89.151 orang. Nah ini kalau saya nanya Pak Kadis, nanti ditanya di kantor. Kalau yang petani, kelompok taninya ada, kemudian petaninya banyak, usaha pertanian banyak, keberhasilannya banyak, bahkan keuntungannya secara bisnis maupun ekonomi, apakah sudah terjalin di anggota? Lebih-lebih beliau adalah sarjana kehutanan, menguasai hutan di Lombok Tengah ini. Apakah ada pelaku hutan konversi maupun produksi masuk anggota enggak? Kalau belum masuk keluarga kita yang menekuni produksi kehutanan, berarti kegagalannya Pak di sini. Kemudian jumlah karyawan 1.115 orang. Ini karyawan. Sekaligus otomatis menjadi anggota AG. Nah sekarang ini ada juga, ada kepala dinas, sekretarisnya. Apakah sudah punya koperasi yang menjadi anggota? Rata-rata dinas kita juga punya koperasi. Cuma usahanya hanya simpan pinjam. Belum bergerak ke produksi jasa maupun barang. Ini belum bergerak. Termasuk kami pernah jadi pengurus koperasi, anggota koperasi di dinas, tapi sepanjang simpan pinjam. Dan tadi luar biasa dari panitia, kalau milenial, tapi kaitannya dengan gender atau ibu-ibu, apakah ada koperasi khusus ibu-ibu? Ada. Nah, itu hebat. Di mana, Bu? Woi, tepuk tangan ini. Ternyata ada koperasi wanita. Kemudian dengan total aset 572 miliar. Woi. Termasuk ini. Nah, mana Pak Ketua di sini dia? Nih.
omsetnya 619 miliar Pak Deputi, serta SAU sebesar 3 miliar. Nah, kenapa hanya 3 miliar? Kok tidak ada 3 miliar sekian? Apa betul hitungannya ini? Mana ahli koperasi? Jangan asal 3 miliar. Harus ada dihitung kan, 3 miliar 500 juta, 3 miliar 1 rupiah kan. Ini 3 miliar. Jika saya kami ragukan ini datanya. Selain itu beberapa permasalahan, nah ini disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Pertama, dari sambutan ini, karena ini resmi kita menyampaikan sambutan ulang tahun Koperasi ke-76. Jadi bukan lepas sambutan, tapi terukur dengan norma termasuk substansi yang kita sampaikan. Tapi izin kalau tadi nambah untuk lebih fokus kita dengan apa yang kami sampaikan dalam sambutan ini. Permasalahannya Pak Deputi, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Kaitan dengan SDM kita, hari ini pasti dan yakin kita bukan persoalan SDM. Jumlahnya tidak ada masalah, penampilannya alhamdulillah, pengelolaannya ada keuntungan tadi itu 3 miliar. Nah, cuma peningkatannya penting. Karena mana peningkatannya? Tugasnya Pak Kades. Kemudian berikut, kemampuan pemasaran yang terbatas. Nah, ini. Sebenarnya pemasaran sekarang tidak terbatas. Mau jangkauan ke dunia, bukan. Apalagi pasar di Lombok Tengah, apalagi di Pulau Lombok. Ini sangat terbuka. Nah, cuma akses ini apakah online atau offline? Itu dipersoalkan oleh Pak Kadis dalam sambutan ini. Bagaimana caranya, Pak Kadis? Nanti diundang perwakilan koperasi dengan kriteria baru mulai, sudah sedang, kemudian maju, dan paling tinggi, sangat maju itu, gitu. Itu diundang. Ada produk di situ, menjadi anggota beliau. Lalu bagaimana kita dengan pemasaran ini? Tadi untung saya nanya, baju cobek tadi itu, dengan jenis barangnya daun tebu, baju cobek sudah online loh. Apalagi jadi seperti ini. Nah, sehingga tolong Pak Kadis dan jajarannya nanti kita rapat khusus untuk fasilitasi kerjasama untuk pemasaran kita, gitu. Kemudian berikut, akses informasi yang rendah. Tidak juga sebenarnya. Ada dinas kominfo kita. Itu juga setiap saat ada program pelatihannya, termasuk dinas Perindak, mantan Gadis Perindak. Beberapa hari kami membuka pelatihan khusus UMKM kita untuk peningkatan kemampuan bisnis ke depan. Itu UMKM hebat, Pak Deputi, termasuk pemasaran. Nah, sehingga kalau akses informasi sekarang, apalagi Lombok Tengah, hanya seluas 1.208 km persegi. Kalau keluarnya juga ke provinsi tidak jauh. Jadi akses informasi, HP pun di depan kita, bahkan jadi istri kedua kalau bapak-bapak. Kemudian berikut, terbatasnya fasilitas kredit layak usaha dari perbankan. Mana perbankan? Bank NTB Syariah, ada belum? Apakah belum merasakan memberikan kesulitan akses fasilitas kredit? Tidak. Bank lain ada ini? Bank lain ada di sini? Ada. Nah, sehingga kenapa saya bedah persoalan ini? Kita uji saat ini. Nah, jadi kalau terbatasnya fasilitasi kredit layak usaha dari perbankan,
Siapa yang bertugas fasilitasi? Kita. Siapa? Kepala dinas dan jajarannya. Kemudian berikut, ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan jaminan. Ada salah seorang adik kita yang di Sukarare, Pak Satriadi Adinda. Beliau ketika menyiapkan ini, ada songket kita, ada produk tenun kita. Yang ini Pak Deputi, menjelang event kita WSBK termasuk MotoGP, sudah ada kurasi Pak Deputi. Kurasi ini lulus dan ditampilkan. Nah, apa pertanyaannya tadi? Satriadi, modal hubungannya dengan ekspor. Apa kendalanya? Karena kalau ekspor itu manajemen perusahaan menjadi perantara kita, tidak langsung cash dibayar. Termasuk Bapak Ibu yang ini mau kerjasama dengan pengusaha yang lain, tapi tidak langsung dibayar. Akan minimal 3 bulan baru bisa terima pembayaran barangnya. Ini tugas berat kita Pak Kades. Artinya bahwa jaminan ini pernah Adinda Satriadi ke Bank Indonesia melamar di situ. Oh, saya punya produk siap ekspor, tapi bukan minjem modal di BI, tapi di bank yang lain. Kepada tawaran, oh saya siap, apakah pribadi atau kedinasan? Apa kata tamunya di Satriadi? Persentase dari keuntungan itu yang dibicarakan. Kalau keuntungannya katakanlah dari 1 miliar menjadi 100 juta, itu mungkin 50%. Tapi bank tidak seperti itu, mungkin perorangan. Nah ini sehingga jaminan, bahkan kalau Bank Indonesia Syariah kita, kemudian BPR kita yang milik Kementerian Lembaga Tengah, menjadi pijakan Pemda untuk tidak ada kesulitan dengan jaminan ini, mudah-mudahan. Kemudian keberadaan aset-aset koperasi yang tidak terurus dan perlu menjadi perhatian segenap pengurus, pengawas dan anggota. Ini biasa ya. Salah satu catatan administrasi, kemudian fisik aset, tapi ilmunya pasti ada di situ. Bahkan kalau mau belajar pengelolaan aset pemerintah daerah, ada ilmunya, ada ahlinya. Dengan format-format masing-masing barang itu sudah tersedia, bisa diadopsi oleh koperasi kita. Kemudian berikut, koperasi masih belum dapat menangkap dan menangani peluang-peluang usaha di wilayah keanggotaannya. Sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau simpan pinjam itu termasuk PNS kita, termasuk saya. Jadi berlangganan dengan bank, itu jadi PNS langsung formulir, langsung minta kredit. Jadi wakil pun begitu, kredit simpan pinjam, tapi bukan itu, kredit konsumtif gitu. Nah kita dengan ini, bahwa tadi Pak Ketua masuk di puisinya, gajinya wakil bupati, tidak mampu membangun koperasi. Kemudian terakhir, terbatasnya permodalan, ini terakhir. Nah tugas kita Pak Kades, semua permasalahan-permasalahan tersebut adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menyelesaikan. Pemerintah Sulawesi Tengah akan tetap mendukung agar koperasi Sulawesi Tengah dapat mengakses program-program
pengembangan usaha koperasi dalam bidang produksi, pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga. Hadirin yang kami hormati dan banggakan, koperasi harus memperkuat konsolidasi internal organisasinya dengan meningkatkan partisipasi seluruh anggotanya, pemberdayaan potensi lokal serta pembangunan jejaring antar koperasi atau koperasi dengan usaha lainnya, terutama yang berkaitan dengan menciptakan produk unggulan daerah, pemasaran baik untuk di pasar lokal, nasional maupun pasar global. Sudah kami singgung tadi itu. Hadirin yang kami hormati, untuk mengakselerasi pemberdayaan koperasi, maka komitmen dan koordinasi antara semua pihak, khususnya semua SKPD, camat, dan desa, maupun badan usaha milik negara dan swasta, tokoh masyarakat, serta gerakan koperasi perlu senantiasa ditingkatkan. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Deputi, dan apa yang ditemukan di sini, dihadapi di sini, yakin menjadi bagian menghasilkan kebijakan, produk kegiatan untuk Lombok Tengah, khusus koperasi kita. Dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pengurus koperasi. Hebat, tepuk tangan pengurus koperasi. Dekopinda beserta seluruh stakeholder atas kerja kerasnya dalam pemberdayaan koperasi di Kabupaten Lombok Tengah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua dalam memajukan dan mengembangkan koperasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita. Tadi yang membacakan sejarah koperasi udah duluan tadi. Sebenarnya kalau sejarah itu sampai di situ. Di sini Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-76 tahun 2003, koperasi sehat, kuat, mandiri, dan tangguh menuju masyarakat Lombok Tengah bersatu jaya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi Pak Deputi, selamat datang atas kehadiran Bapak, dan semoga Bapak tetap sehat walafiat dan ada kesempatan untuk menikmati bagaimana indahnya Lombok Tengah dan bagaimana sirkuit MotoGP kita sudah terbangun. Apakah Bapak pernah jadi penonton? Belum. Diundang nanti Pak Kades. Dan pariwisata kita cukup dan luar biasa secara dunia, apalagi nasional. Dengan adanya koperasi, itu adalah salah satu tonggak untuk memajukan ekonomi kita di dunia. Terima kasih, mohon maaf ampura dari terburu, dan tugas kami untuk membacakan sambutan dengan tambahan-tambahan itu semangat, bahkan melebihi semangatnya Ketua Panitia tadi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koperasi, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati dan banggakan, alhamdulillah hadir pejabat Asdep Kementerian Koperasi. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPD yang langsung hadir maupun yang berwakil. Yang kami hormati Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz. Alhamdulillah, Allahumma sami Rauf.
pengurus koperasi cukup banyak mewakili koperasi di Lombok Tengah. Dudukannya sebagai ketua dewan pengawas dan anggota. Yang kami hormati anak-anak guru yatim yang selalu kami mengundang anak yatim kalau ada acara-acara seperti ini di Lombok Tengah. Insya Allah yang hadir pada saat ini peringatan ulang tahun koperasi ke-76. Insya Allah berkah atas kehadiran anak yatim. Mengawali sambutan saya pada hari yang bersejarah ini, baik perkoperasian di Indonesia, khususnya di Lombok Tengah, marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman Islam, kemudian hadir dalam Silatul Rakyat dengan niat hajat membangun Lombok Tengah melalui pembangunan perkoperasian yang sehat dan berhasil. Sudah selayaknya pula kita bersyukur karena atas ridhonya kita dapat ikut serta merasakan perjalanan koperasi di negeri kita tercinta hingga usianya ke-76 dan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam perjalanan ekonomi bangsa kita. Kalau tadi panitia itu setengah orasi, ada curhatan, ada persoalan, bahkan laporan yang disampaikan di penghujung kegiatan-kegiatan teknisnya. Tapi hebat, luar biasa panitia atas menggelegar tadi itu, tapi bukan kampanye itu ya. Peringatan Hari Koperasi yang kita laksanakan setiap tanggal 12 Juli hendaknya menjadi salah satu kesempatan kita untuk menjadikannya sebagai alat agar mampu merefleksikan diri kita. Semoga guna kita semua betul-betul memahami internal kita untuk membangun koperasi di Lombok Tengah, sehingga dapat menjadi motivator untuk terus menjadi lebih baik ke depan. Gerakan koperasi yang diawali pada tanggal 12 Juli 1947 merupakan tonggak sejarah berdirinya koperasi untuk melakukan perubahan kondisi ekonomi rakyat pada waktu itu, di mana para tokoh koperasi berkumpul di Tasikmalaya untuk menyelenggarakan Kongres Koperasi 1 pada tanggal 12 Juli 1947 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Hadirin yang kami hormati, terima kasih Bapak Deputi langsung mendengarkan panitia dan kehadirannya hari ini. Tema peringatan Hari Koperasi ke-76 tahun 2023 ini adalah kemajuan koperasi kunci kesejahteraan masyarakat menuju Lombok Tengah bersatu jaya, yang mengandung tekad dan semangat agar koperasi semakin tumbuh sehat, kuat, mandiri, dan tangguh sebagai gerakan ekonomi rakyat dan suku guru perekonomian nasional, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, seluruh gerakan koperasi di Kabupaten Lombok Tengah memaknai tema Hari Koperasi tahun ini dengan program nyata dan tindak lanjut yang lebih terukur untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Izin Pak Deputi, koperasi kita di Lombok Tengah cukup lama berdiri, kemudian dibentuk oleh masyarakat kita. Waktu mulai otonomi daerah jadi kewenangan pemerintah daerah kita. Kebijakan kita dalam anggaran pun sudah mulai sejak dulu untuk membangun koperasi, bahkan juga ada kebijakan untuk penguatan modal. Dinamikanya, Pak Deputi, kebetulan saya pernah kabak keuangan pada saat itu dan cukup lama bersama para koperasi kita, kepala dinas kita, dengan dinamika, kekurangan, kelebihan itu terus bergerak sampai dengan hari ini. Tadi sebelum kami mendampingi Pak Deputi untuk duduk di kursi yang disiapkan, sempat kami diskusi. Para pakar langsung menjadi ketua koperasi. Apa yang kita ketahui saat ini? Apa yang kita miliki saat ini? Kita mau kemana? Lebih-lebih Lombok Tengah dengan kondisi kemajuan Lombok Tengah, tentu koperasi kita yang cukup maju siap menghadapi dinamika Lombok Tengah maju ke depan. Bahkan izin Pak Deputi, ketika kami turun ke desa-desa menemukan usaha masyarakat kita, kaitannya usaha pertanian kita, peternakan kita, kemudian banyak usaha masyarakat. Tapi pertanyaan kita, Pak Kepala Dinas, apakah sudah menjadi anggota koperasi setempat? Dan sejauh mana produknya, sejauh mana pemasaran? Alhamdulillah Pak Deputi, tadi kebetulan sengaja lebih awal ada di sini untuk anjang sana konsultasi sekaligus tegur sapa dengan para pelaku UMKM kita. Nah, ini baru di desa Bunjeruk dan Ubung. Ini bentuk produknya. Luar biasa Pak Deputi, dengan oleh-oleh keripik ini cukup banyak. Kemudian ada lagi kita dengan pupuk organik dengan teknologi luar biasa inisiatif masyarakat kita. Apa pertanyaan kami pada saat itu? Sejak bahan baku kemudian berproses menjadi produk atau barang dan jasa, menjadi kemasan, menjadi kelebihannya, sejauh mana pemasaran? Ini masih ada pemula, ada yang sudah menengah, ada yang sudah maju kaitan dengan pemasaran. Tadi saja Pak Deputi, ada batu cobek. Saya nanya kepada mereka, dari mana bahan bakunya? Dari kali, asli batu kali. Siapa yang proses? Oh saya. Alatnya gimana? Sederhana alatnya. Sejauh mana pemasarannya sudah online? Tepuk tangan luar biasa. Nah ini lebih jauh kami melihat Pak Deputi. Tumben bahkan pertama kali kami berada di operasi kita ini luar biasa. Gudangnya bagus, kemudian ada kolam belum berisi ikan atau sudah. Nah ini menjadi orientasi ke depan. Operasi yang ada sekarang yang di tempat kita berdiri maupun duduk, mudah-mudahan menjadi percontohan dan kebersamaan kolaborasi dengan koperasi yang lain. Penting kami sampaikan Pak Deputi, jumlah koperasi di Lombok Tengah sebanyak 670 unit, cukup banyak Pak Deputi. Dengan banyaknya ini, tentu kami juga pernah mengevaluasi, mendalami. Tapi kalau kita ukur
progres kinerjanya ini dari penampilan yang hadir ini Pak Deputi. Begitu datang yang diundang menjadi undangan kita hari ini, saya lebih duduk mojok di sana sambil melihat siapa yang hadir, siapa yang datang, siapa yang diundang. Dengan penampilan pakaiannya bahkan mengalahkan bank. Luar biasa hebat. Ini penampilan maju koperasi rumah tangga. Lebih-lebih dia juga melihat ada bank yang ada di situ, Bank Indonesia ini ada di sini. Nah, ini menjadi kolaborasi untuk bagaimana koperasi di rumah tangga ini dengan penampilan hari ini kita tidak kalah penampilan ke depan. Apa yang tidak kalah? Bukan saja penampilan kita secara fisik, tapi ini terus kita tingkatkan dengan proses dan produk itu yang kita harapkan ke depan. Dengan jumlah anggota Bapak Deputi, alhamdulillah cukup banyak, 89.151 orang. Nah ini kalau saya nanya Pak Kadis, nanti ditanya di kantor. Kalau yang petani, kelompok taninya ada, kemudian petaninya banyak, usaha pertanian banyak, keberhasilannya banyak, bahkan keuntungannya secara bisnis maupun ekonomi, apakah sudah terjalin di anggota? Lebih-lebih beliau adalah sarjana kehutanan, menguasai hutan di Lombok Tengah ini. Apakah ada pelaku hutan konversi maupun produksi masuk anggota enggak? Kalau belum masuk keluarga kita yang menekuni produksi kehutanan, berarti kegagalannya maka di sini. Kemudian jumlah karyawan 1.115 orang. Ini karyawan. Sekaligus otomatis menjadi anggota gitu. Nah sekarang ini ada juga, ada kepala dinas, sekretarisnya. Apakah sudah punya koperasi yang menjadi anggota? Rata-rata dinas kita juga punya koperasi. Cuma usahanya hanya simpan pinjam. Belum bergerak ke produksi jasa maupun barang. Ini belum bergerak. Termasuk kami pernah jadi pengurus koperasi, anggota koperasi di dinas, tapi sepanjang simpan pinjam. Dan tadi luar biasa dari panitia, kalau milenial, tapi kaitannya dengan gender atau ibu-ibu, apakah ada koperasi khusus ibu-ibu? Ada. Nah, itu hebat. Di mana, Bu? Woi, tepuk tangan ini. Ternyata ada koperasi wanita. Kemudian dengan total aset 572 miliar. Woi. Termasuk ini. Nah, mana Pak Ketua di sini dia? Nih. Omsetnya 619 miliar Pak Deputi. Serta SAU sebesar 3 miliar. Nah, kenapa hanya 3 miliar? Kok tidak ada 3 miliar sekian? Apa betul hitungannya ini? Mana ahli koperasi? Jangan asal 3 miliar. Harus ada dihitung kan 3 miliar 500 juta. 3 miliar 1 rupiah kan. Ini 3 miliar. Jika saya kami ragukan ini datanya. Selain itu beberapa permasalahan, nah ini disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Pertama dari sambutan ini, karena ini resmi kita menyampaikan sambutan ulang tahun koperasi ke-76, jadi bukan lepas sambutan tapi terukur dengan norma termasuk substansi yang kita sampaikan.
Tapi izin kalau tadi nambah untuk lebih fokus kita dengan apa yang kami sampaikan dalam sambutan ini. Permasalahannya Pak Deputi masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Kaitan dengan SDM kita, hari ini pasti dan yakin kita bukan persoalan SDM. Jumlahnya tidak ada masalah, penampilannya alhamdulillah, pengelolaannya ada keuntungan tadi itu 3 miliar. Nah cuma peningkatannya penting. Karena mana peningkatannya? Tugasnya Pak Kades. Kemudian berikut, kemampuan pemasaran yang terbatas. Nah, ini. Sebenarnya pemasaran sekarang tidak terbatas. Mau jangkauan ke dunia, bukan. Apalagi pasar di Lombok Tengah, apalagi di Pulau Lombok. Ini sangat terbuka. Nah, cuma akses ini apakah online atau offline? Itu dipersoalkan oleh Pak Kadis dalam sambutan ini. Bagaimana caranya, Pak Kadis? Nanti diundang perwakilan koperasi dengan kriteria baru mulai sudah sedang, kemudian maju, dan paling tinggi sangat maju itu, gitu. Itu diundang. Ada produk di situ menjadi anggota beliau. Lalu bagaimana kita dengan pemasaran ini? Tadi untung saya nanya, baju cobek tadi dengan jenis barangnya daun tebu, baju cobek sudah online loh. Apalagi jadi seperti ini. Nah, sehingga tolong Pak Kades dan jajarannya nanti kita rapat khusus untuk fasilitasi kerjasama untuk pemasaran kita, gitu. Kemudian berikut, akses informasi yang rendah. Tidak juga sebenarnya. Ada dinas kominfo kita. Itu juga setiap saat ada program pelatihannya, termasuk dinas Perindah, mantan Gadis Perindah. Beberapa hari kami membuka pelatihan khusus UMKM kita untuk peningkatan kemampuan bisnis ke depan. Itu UMKM hebat, Pak Deputi, termasuk pemasaran. Nah, sehingga kalau akses informasi sekarang, apalagi Lombok Tengah, hanya seluas 1.208 km persegi. Kalau keluarnya juga ke provinsi tidak jauh. Jadi akses informasi, HP pun di depan kita, bahkan jadi istri kedua kalau bapak-bapak. Kemudian berikut, terbatasnya fasilitas kredit layak usaha dari perbankan. Mana perbankan? Bank NTB Syariah. Ada belum? Apakah belum merasakan memberikan kesulitan akses fasilitas kredit? Tidak. Bank lain ada ini? Bank lain ada di sini? Ada. Nah, sehingga kenapa saya bedah persoalan ini? Kita uji saat ini. Nah, jadi kalau terbatasnya fasilitasi kredit layak usaha dari perbankan, siapa yang bertugas fasilitasi? Kita. Siapa? Kepala dinas dan jajarannya. Kemudian berikut, ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan jaminan. Ada salah seorang adik kita yang di Sukarare, Pak Satriadi Adinda. Beliau ketika menyiapkan ini, ada songket kita, ada produk tenun kita. Yang ini Pak Deputi, menjelang event kita WSBK termasuk MotoGP sudah ada kurasi Pak Deputi. Kurasi ini lulus dan ditampilkan. Nah, apa pertanyaannya tadi? Satriadi, modal hubungannya dengan ekspor. Apa kendalanya? Karena kalau ekspor
itu manajemen perusahaan menjadi perantara kita kan tidak langsung cash dibayar. Termasuk bapak ibu yang mau kerjasama dengan pengusaha yang lain tapi tidak langsung dibayar, akan minimal 3 bulan baru bisa terima pembayaran barangnya. Ini tugas berat kita Pak Kades. Artinya bahwa jaminan ini pernah Adinda Satriadi ke Bank Indonesia melamar di situ. Oh, saya punya produk siap ekspor, tapi bukan minjem modal di BI, tapi di bank yang lain. Tapi ada tawaran, oh saya siap, apakah pribadi atau kedinasan? Apa kata tamunya di persentase dari keuntungan itu yang dibicarakan. Kalau keuntungannya katakanlah dari 1 miliar menjadi 100 juta, itu mungkin setengah persen, 50%. Tapi bank tidak seperti itu, mungkin perorangan. Nah ini sehingga jaminan, bahkan kalau Bank Indonesia Syariah kita, kemudian BPR kita yang milik Kementerian Lembaga Tengah menjadi pijakan Pemda untuk tidak ada kesulitan dengan jaminan ini, mudah-mudahan. Kemudian keberadaan aset-aset koperasi yang tidak terurus dan perlu menjadi perhatian segenap pengurus, pengawas dan anggota. Ini biasa ya. Salah satu catatan administrasi, kemudian fisik aset, tapi ilmunya pasti ada di situ. Bahkan kalau mau belajar pengelolaan aset pemerintah daerah, ada ilmunya, ada ahlinya. Dengan format-format masing-masing barang itu sudah tersedia, bisa diadopsi oleh koperasi kita. Kemudian berikut, koperasi masih belum dapat menangkap dan menangani peluang-peluang usaha di wilayah keanggotaannya. Sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau simpan pinjam itu termasuk PNS kita, termasuk saya. Jadi berlangganan dengan bank, itu jadi PNS langsung formulir, langsung minta kredit. Jadi wakil pun begitu, kredit simpan pinjam, tapi bukan itu, kredit konsumtif gitu. Nah kita dengan ini, bahwa tadi Pak Ketua masuk di puisinya, gajinya wakil bupati, tidak mampu membangun koperasi. Kemudian terakhir, terbatasnya permodalan, ini terakhir. Nah tugas kita Pak Kades, semua permasalahan-permasalahan tersebut adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menyelesaikan. Pemerintah Lembaga Tengah akan tetap mendukung agar koperasi Lembaga Tengah dapat mengakses program-program pengembangan usaha koperasi dalam bidang produksi, pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga. Hadirin yang kami hormati dan banggakan, koperasi harus memperkuat konsolidasi internal organisasinya dengan meningkatkan partisipasi seluruh anggotanya, pemberdayaan potensi lokal serta pembangunan jejaring antar koperasi atau koperasi dengan usaha lainnya, terutama yang berkaitan dengan menciptakan produk unggulan daerah, pemasaran baik untuk di pasar lokal, nasional maupun pasar global. Sudah kami singgung tadi itu. Hadirin yang kami hormati, untuk mengakselerasi pemberdayaan koperasi, maka komitmen dan koordinasi antara semua pihak, khususnya semua SKPD, camat dan desa, maupun badan usaha milik negara dan swasta, tokoh masyarakat,
serta gerakan koperasi perlu senantiasa ditingkatkan. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Deputi, dan apa yang ditemukan di sini, dihadapi di sini, yakin menjadi bagian menghasilkan kebijakan program kegiatan untuk Lombok Tengah khusus koperasi kita. Dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pengurus koperasi. Hebat, tepuk tangan pengurus koperasi. Dekopinda beserta seluruh stakeholder atas kerja kerasnya dalam pemberdayaan koperasi di Kabupaten Lombok Tengah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua dalam memajukan dan mengembangkan koperasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita. Tadi yang membacakan sejarah koperasi udah duluan tadi. Sebenarnya kalau sejarah itu sampai di situ. Di sini Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-76 tahun 2003, koperasi sehat, kuat, mandiri, dan tangguh menuju masyarakat Lombok Tengah bersatu jaya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi Pak Deputi, selamat datang atas kehadiran Bapak, dan semoga Bapak tetap sehat walafiat dan ada kesempatan untuk menikmati bagaimana indahnya Lombok Tengah dan bagaimana sirkuit MotoGP kita sudah terbangun. Apakah Bapak pernah jadi penonton? Belum. Diundang nanti Pak Kades. Dan pariwisata kita cukup dan luar biasa secara dunia, apalagi nasional. Dengan adanya koperasi itu adalah salah satu tonggak untuk memajukan ekonomi kita di dunia. Terima kasih, mohon maaf ampura dari terburu, dan tugas kami untuk membacakan sambutan dengan tambahan-tambahan itu semangat, bahkan melebihi semangatnya Ketua Panitia tadi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.